melampaui masanya. Raden Ajeng Kartini membuka pintu era baru perempuan Indonesia. Pelita yang dinyalakan Kartini kini diangkat oleh banyak perempuan, termasuk Milasari Kusumo Anggraini. Memulai karir di dunia tinju Indonesia pada 2018, Milasari terpilih menjadi Ketua Federasi Tinju Profesional Indonesia pada Maret 2021. Mengelola tinju profesional merupakan salah satu cita-cita Milasari sejak kecil. Lahir di Purworejo 50 tahun silam, Milasari mengenal tinju dari ayahnya, almarhum Rahayu Leksono. Tinju tidak hanya bicara soal menang, tetapi juga soal jatuh bangun. Hidup saya tidak selalu baik-baik saja, tetapi dari tinju saya belajar untuk selalu bangkit ketika jatuh, setidaknya demi anak-anak saya, ujar Milasari. Kepada Historia.id, Milasari juga bicara soal kehidupannya sebagai orang tua tunggal yang selalu ingin maksimal untuk 3 putranya. Berikut ini adalah cuplikan wawancara Historia.id dengan Milasari Kusumo Anggraini. Kalau buat menjawab itu, saya rasa saya selalu sudah bilang di media dari kecil tuh karena terinspirasi dari ayah saya yang saya lihat waktu saya kecil selalu kalau Muhammad Ali itu sudah pasti selalu nonton. Seperti itu. Yang kedua, anak saya yang kedua juga itu boxer, ya kan? Dan saya lihat banyak segi positifnya juga seperti olahraga yang lain juga. Pasti untuk pembentukan karakter, sport itu sangat penting. Begitu juga dengan seni. Jadi untuk mengembang spesifik mengenai tinju, ya karena satu inspirasi, yang kedua saya sendiri juga hobi. Memang sudah biasa di dunia tinju karena anak saya sendiri petinju dan saya sangat involved dengan perkembangan tinjunya anak saya. Yang ketiga ya karena saya punya melihat bahwa dunia tinju di Indonesia itu potensinya cukup besar dan I'm very proud being Indonesia. Karena saya sangat bangga menjadi orang Indonesia, makanya dimanapun itu orang selalu melihat bahwa Ibu Mila ini selalu membawa nama Indonesia. Tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Gini, kalau saya kan mulainya itu sebetulnya dari promotor ya. Itu 2018, itu mulai jadi promotor itu waktu saya ketemu dengan teman-teman yang sevisi juga dengan Bung Martinez, dengan Mas Dana, dengan teman-teman ini teraspirasilah saya untuk membuat promotor company sendiri untuk mengembangkan, membuat pertandingan yang mana kita lakukan di Magelang ya. 2 tahun memang waktu itu dalam arti dari Magelang kita mau membuat pertandingan lagi itu di tahun sebetulnya tahun lalu dalam rangka Kartini. Jadi itu kita sudah canangkan dan sudah disiapkan, tapi kan karena pandemi, jadi kita semua cancel. Nah, kalau Bapak tadi pertanyaannya, apa sih yang mau dikembangkan? Ya karena saya orang Indonesia dan saya lihat potensi Indonesia ada 270 juta penduduk, ya, yang mana saya lihat talenta itu besar kalau bisa dibina dengan benar, seperti itu. Nah, masyarakat Indonesia yang penggemar tinju terutama di daerah timur itu talentnya besar sekali seperti itu. Jadi saya lihat ya anak saya aja di Amerika kan orang Indonesia, tetapi bertanding di sana, ikut kejuaraan di sana melawan orang-orang Amerika ataupun Meksiko seperti itu. Jadi saya lihat why not gitu loh. Kenapa tidak kita lakukan sesuatu untuk negeri sendiri seperti itu. Saya rasa sih begini, saya kurang setuju dengan masalah gender karena saya tidak pernah dibedakan. Itu yang saya rasakan. Jadi saat ini saya bergerak di dunia tinju, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu saya hubungannya memang sama laki. Lelaki memang selalu mendalami di bidang tinju kan, yang mana tinju lebih ikoniknya tuh dengan lelaki, padahal banyak juga petinju-petinju perempuan seperti itu, memang tidak sebanyak lelaki, dan promotor-promotor juga kebanyakan memang lelaki yang sukses ya kan. Cuman saya tidak melihat ke situ sama sekali karena saya sudah biasa di dunia bisnis dan di dunia saya memang tough dalam arti di corporate leader ataupun di bisnis ataupun di dunia internasional, itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi saya tidak pernah memikir bahwa oh karena saya wanita harus seperti ini. Saya cuma ngelihat, yang kita lihat adalah kualitas,
knowledge, dan komitmen itu penting. Integritas juga sangat penting. Jadi kita juga harus punya strategi. Jadi tidak hanya karena ini dunianya lelaki, dunia perempuan, tidak. Saya tidak pernah melihat dari situ. Gitu. Challenge banyak, tantangan sih banyak sekali. Kalau mau ngomong tantangan, bukan masalah perempuan lelakinya, justru tantangannya itu di dalam rangka hal-hal yang lainnya, bukan di gendernya sebetulnya. Jadi saya melihatnya lebih ke sportnya ya, karena saya rasa sih baik perempuan ataupun lelaki itu lebih masalah sportive character ya, itu masalah karakter aja. Ya jujur aja kan saya single parent ya, dan saya berkarir. Tentunya inspirasi saya untuk hidup dan untuk melakukan yang terbaik itu hanya untuk anak. Tentunya itu untuk melihat anak ya. Kita selalu terinspirasi saya, apapun yang saya lakukan inspirasinya itu saya melihat anak. Karena anak itu saya selalu dari mereka bayi, dari kecil itu saya sudah terapkan di rumah saya sendiri bahwa anak itu saya yakin sekali anak itu tidak mendengar berdasar omongan, tapi melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa membilang ke anak, jangan nonton TV kalau kita cuma kerjanya nonton TV. Itu contohnya. Jadi di setiap olahraga yang anak saya tekunin, itu dari mulai kecil mereka sudah kenalkan dengan olahraga, tetapi tidak pernah memaksa. Jadi hanya for fun, tapi untuk exercise, untuk yang penting mereka punya kegiatan. Baik, mereka mulai dari kecil itu dari mulai berenang, dari tenis, dari basket, dari golf, dari semua. Ya dari semua olahraga itu sudah dijalanin. Bahkan main rollerblade semuanya, main biliar juga kita semua saya kenalin. Cuman saya dari kecil memang sangat dekat dengan anak-anak. Saya selalu sebisa mungkin apapun saya ada waktu luang saya buat anak. Simple sih gitu aja. Jadi untuk memanage waktu tuh saya sudah biasa. Dalam arti saya memang time managementnya sangat penting. Jadi apapun saya tuh sangat efisien dalam hal waktu. Waktu itu buat saya sudah punya tek waktunya ini untuk ini. Jadi saya sudah plan. Dalam arti bukan plan yang kaku ya, tapi saya sangat fleksibel. Tapi untuk anak selalu prioritas. Itu yang saya lakukan. Kalau masalah ngomong sufficient atau tidak, pencapaian itu masalah contentment. Kalau buat saya, pencapaian itu masalah contentment. Bukan apa yang sudah kita miliki, apa yang kita dapatkan dalam bentuk material, tetapi lebih ke kalau buat saya masalah waktu kita jatuh gimana kita bangun. Itu yang saya penting buat saya. Jadi saya tidak pernah bilang bahwa hidup itu lurus-lurus saja. Karena saya sudah mengalami banyak pahit, manis, getir, sakit dan segala macam di kehidupan itu saya sudah jalanin. Dan saya selalu percaya bahwa contentment itu sangat penting dan saya ngerasa saya contented dengan kehidupan saya. Anak saya yang 2 sudah lulus, yang paling kecil tahun ini lulus kuliahnya, dan mereka yang paling penting mereka adalah great human being. Itu yang paling penting. Jadi buat saya you can be the greatest champions, you can be the greatest achievement, tapi you must have the human being in you. Jadi human being itu sangat penting. Itu yang saya selalu tekankan ke anak-anak. Jadi dan alhamdulillah anak-anak saya itu sangat dekat sama saya, dan kalau bapak ketemu anak saya tuh semua yang di Amerika itu teman-teman saya ngeliat, gila anak kamu tuh bener-bener polite sekali gitu loh, sopan sekali, biarpun mereka besarnya di luar, seperti itu. Saya rasa setiap manusia, setiap semua baik pengusaha ataupun wanita karir ataukah bisnismen ataukah atlet, semua ada jatuh bangunnya. Tetapi tergantung saya selalu percaya ya, apapun itu bukan apa yang terjadi terhadap kita, tetapi bagaimana kita menanggapin sesuatu yang terjadi terhadap kita. Jadi saya selalu positive outlook. Di setiap situasi saya selalu berusaha mensyukuri apapun yang terjadi. Karena saya selalu yakin hidup kita ini saya pegangannya cuma satu, yang di atas, Allah. Itu aja. Tuhan itu pegangan saya. Jadi itu aja anchor saya, tidak ada yang lain. Jadi anchor saya cuma satu, percaya itu aja. Dan yang kedua, doing the right thing is very important. Disiplin itu important, komitmen itu important. Melakukan sesuatu benar-benar melakukan, bukan hanya berbicara. Itu komitmen. Jadi accountability, komitmen, integritas itu sangat penting.
Kalau mau lari itu jatuh nggak cuma sekali. Jadi setiap kali saya jatuh, saya balik lagi, bangun lagi, itu aja. Jadi kalau mau nanya, Bapak mau nanya sama saya, titik balik terjauhnya jatuh bangunnya kayak apa? Jatuh mah sering Pak, sakit sering. Tetapi kita jatuh, sakit boleh nangis. Saya selalu bilang ke anak saya, kalau misalnya berkala, if you fall, cry as much as you can. The next morning you wake up and get up. Simple like that. Itu anak saya sendiri selalu bilang. Itu nasihat saya selalu ke mereka. Kamu boleh nangis, gak usah takut. Nangis normal. Nangis sakit setengah mati gak apa-apa. Tapi besok bangun, bangkit. Gitu aja. Jadi simple. Jadi yang paling penting saya selalu percaya life, everything happen for a reason. Dan saya selalu percaya reason itu for a good thing. Tergantung kita. Reasonnya tuh selalu buat terbaik buat kita. Mungkin kita tidak tahu, mungkin saat itu kita jatuh, sebetulnya kita diprotek sama yang Maha Kuasa. Itu yang saya selalu percayain. Bukan berarti kita jatuh itu karena kita mau dijatuhin, tergantung kita, gitu aja. Itu Pak, yang saya selalu, prinsip saya seperti itu. Kalau mau ngomong perusahaan saya pernah jatuh, iya. Semua orang juga itu namanya uang sekolah, istilahnya kasarnya kan seperti itu, uang sekolah. Cuman dari situ kan kita belajar. Waktu saya divorce, iya seperti itu. Saya single mother, saya divorce 12 tahun yang lalu. Tapi kan masalah positive outlook ya. Jangan jadi bitter, jangan jadi pahit, tapi become better. Itu yang paling penting. Itu buat saya selalu sarankan juga ke anak-anak, don't be bitter, be a better gitu. Kalau kita ngelihat ke depan selalu bilang, aduh saya ingat selalu nasihat ibu saya Pak. Ini yang saya selalu bawa sampai sekarang. Ibu saya orang sangat kejawen. Dan ibu saya dari kecil selalu bilang ke saya, kalau lagi di bawah jangan lupa ngelihat ke atas. Artinya kalau lagi di bawah itu jangan lihat lupa bahwa di atas tuh masih ada hope, masih ada harapan. Jadi jangan down, jangan merasa di bawah terus, lihatlah ke atas. Tapi kalau lagi di atas jangan lupa ngelihat ke bawah, jangan lupa menunduk. Jadi juga jangan sampai sombong, gitu. Jangan lupa cikal bakalnya tuh siapa, gitu. Jadi karena hidup itu sebetulnya kalau menurut saya ya, karena saya sudah ngalamin banyak hal. Hidup ya seperti itu aja kok Pak, gitu loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi, pandemi siapa sih yang mau ngerti? Besok kita mati juga kita nggak tahu kok. Jadi hiduplah biasa-biasa saja. Dalam arti berbuatlah baik. Kalau memang kita salah ya minta maaf lah. Kalau memang perusahaan misalkan jatuh, ya kita bangkit lagi, kita hadapin semuanya dengan embrace gitu. Kita embracing the situation gitu loh. Jadi kita hadapin aja. Terus yang paling penting kita harus selalu positif. Nggak gampang memang. Saya akuin nggak gampang. Kadang-kadang setiap manusia saya rasa semua sama. Ngalamin setiap pagi terutama baru bangun. Nah itu yang kita paling penting disiplin. Baru bangun tuh jangan buka email baca sesuatu yang negatif. Baru bangun itu tentu disiplin. Pertama ya berdoa dulu lah. Bacalah hal yang positif. Kalau yang Muslim bacalah Al-Quran. Kalau yang itu Kristen bacalah Bible atau seperti apa. Sesuatu yang motivasi gitu loh. Kata-kata yang dijanjikan sama Allah itu yang paling penting. Kita tidak bisa berharap terhadap manusia, terhadap yang di atas itu yang kita bisa berharap. Itu aja yang saya selalu pegang Pak.